1501 hadiah, 29. Gu Qingqing melihat kerumunan wartawan itu mengepung ibunya, ia pun panik dan membuka pintu mobil, ingin keluar. Namun Lin Zui di belakangnya malah meraih pergelangan tangan, kamu sudah gila. Di luar ada banyak wartawan, apa yang mau kamu katakan kalau kamu turun? Tapi aku juga tidak mungkin diam saja melihat ibuku dikepung wartawan, kan? Dia tidak tahu apapun, juga tidak terlibat sama sekali. Kalaupun mau bertanya, mereka juga seharusnya bertanya pada kakakku. Kenapa malah bertanya pada seorang ibu parubaya yang kerjanya hanya di rumah kartu utama dan belanja? Mau seberapa tidak sukanya Gu Qingqing terhadap Wei Mei, pada saat seperti ini ia tetap tidak bisa membiarkannya begitu saja. Lin Zui tetap memegangi tangannya. Tapi apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu turun? Wartawan itu menunggu di sini dengan tujuan mendapatkan informasi terbaru. Mereka sama sekali tidak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Yang penting mereka bisa mendapatkan informasi baru, tidak peduli dari mana informasi itu berasal. Kalau kamu turun, kamu juga akan menjadi target. Mereka hanya akan mewawancaraimu terus-menerus, jadi apa yang akan kamu lakukan nanti? Tapi aku juga tidak bisa hanya duduk di sini melihat ibu dan kakakku seperti itu, kan? Masih ada pengawal di sana, apa yang kamu takutkan? Kamu tunggu saja dan lihat kondisinya. Lin Zui menghalangi Gu Qingqing untuk turun dari mobil, lalu ia melihat 10 pengawalnya ikut masuk ke dalam kerumunan untuk melindungi Wu Wei Mei dan Gu Qingsan. Namun wartawannya banyak yang terlampau, mereka saling mendorong. Ditambah lagi Lin Zui sudah menyapa para wartawan terlebih dahulu, sehingga mereka tidak akan melepaskan kesempatan ini dengan mudah. Lalu sekarang ada wartawan baru yang datang. Kalau ini bukan kawasan villa dan tidak banyak orang yang tinggal di sini, mungkin di sini sudah macet. Wartawan yang mengelilingi Wu Wei Mei dan Gu Qingsan semakin banyak, mereka sama sekali tidak bisa melepaskan diri. Gu Qingqing yang menunggu di mobil pun sangat panik. Kemudian, siapapun yang ada dalam bayangan itu terjatuh, yang lain juga mulai ikut terjatuh. Orang-orang pun takut terinjak-injak, apalagi ada wartawan yang berteriak keras, awas, ada yang terinjak. Situasi menjadi sangat kacau, Gu Qingqing sudah tidak tahan lagi, ia membuka pintu mobil dan meloncat keluar. Masih mending kalau hanya ingin wawancara saja, tapi kalau sampai ada yang terinjak. Usia Wu Wei Mei sudah tua, kesehatannya juga kurang, jika terjadi sesuatu padanya, Gu Qingqing akan merasa bersalah seumur hidup. Lin Zui melihat Gu Qingqing turun dari mobil, ia pun mengikuti dari belakang. Ada begitu banyak wartawan di jalan-jalan besar ini, dan benar-benar ada orang yang terjatuh. Gu Qingqing juga tidak menghiraukan yang lain, ia segera maju, ibu, kamu baik-baik saja. Dan Gu Qingqing tidak menyangka, saat ia belum sempat membantu Wu Wei Mei berdiri, para wartawan itu sudah langsung menghadap kamera ke arahnya. Hampir semua wartawan terkejut, Nona, apa hubunganmu dengan tersangka perusahaan Rongxin? Apakah kamu adiknya? Nona, ada kabar yang menyebutkan kalau ada dukungan dari grup Leng dalam kasus perusahaan Rongxin kali ini. Apa hubunganmu dengan presiden grup Leng, Leng Xicheng? Gu Qingqing sudah sangat panik, ia bisa memikirkan pertanyaan para wartawan ini. Ia hanya ingin menerobos ke dalam, ingin melihat apakah Wu Wei Mei aman atau tidak. Namun para wartawan ini tetap berdiri teguh. Saat Gu Qingqing ingin menerobos ke dalam, dinding tembok wartawan semakin rapat. Ketika ia sedang mengalami kesulitan, tiba-tiba ada yang menariknya ke belakang, orang itu memeluknya dan menutupi kepalanya, tidak membiarkannya menghadap kamera wartawan. Kemudian suara Lin Zui yang serius pun terdengar. Cukup, kalian semua, apakah kalian bisa disebut laki-laki jika memperlakukan wanita seperti ini? 1502 hadiah, 30. Semua orang terkejut, termasuk Gu Qingqing sendiri. Lalu beberapa wartawan ini, meskipun ada yang tidak mengenal Gu Qingqing, namun mereka semua mengenal Lin Zui. Melihat Lin Zui melindungi keluar Gu Qingqing, bahkan sampai memeluknya, membuat mereka semua langsung terkejut. Kekuatan gosip memang tak tertandingi. Kini Gu Qingqing dan Lin Zui menjadi sasaran utama para wartawan tersebut, mengalahkan Gu Qingsan dan Wu Wei Mei. Tentu saja, Lin Zui juga tidak sebodoh ini. Mana mungkin dia akan terus memeluk Gu Qingqing dan menarik perhatian wartawan. Ia dengan pintar melepas jasnya dan memakainya di atas kepala Gu Qingqing, menutupi wajahnya. Kini Lin Zui tidak lagi memeluk Gu Qingqing,
tangannya hanya sekedar merangkul bahu tanpa menyentuh badan Gu Qingqing, membantu terhindar dari sentuhan wartawan. Kemudian Lin Zui melihat ke wartawan yang mengelilingi mereka dengan tenang, dengan tegas ia mengatakan, kalian jangan keterlaluan. Kalian hampir membuat seseorang terinjak-injak. Kalian mau, kami laporkan ke polisi. Begitu suara Lin Zui terdengar, kerumunan wartawan tersebut tampak saling bertukar pandang beberapa saat, namun salah satu dari mereka segera berkata, apakah kamu Presiden Lin, Lin Zui dari keluarga Lin? Apa kami boleh bertanya apa hubungan kamu dengan kasus perusahaan Rongxin kali ini? Dan juga apa hubunganmu dengan wanita ini? Kenapa kamu bisa muncul di sini sekarang? Hubungan, kamu bilang, apa hubungan kami? Lin Zui segera menegakkan punggungnya, suaranya berubah menjadi keras, kalian para wartawan, tidak perlu menilai kasus perusahaan Rongxin. Aku percaya kantor kejaksaan akan memberikan penilaian yang paling adil. Sedangkan aku dan temanku ini, kami hanya teman baik. Aku melihat kalian mengganggu temanku, sebagai teman, apa aku tidak boleh membantu? Pikiran kotor kalian akan membuat hubungan orang lain ikut ternoda. Kalau kalian berani asal berspekulasi dan memberitakan hal yang tidak benar, hati-hati, aku akan mengajukan tuntutan, dan membawa ke pengadilan. Aku menuntut kalian sampai akhir. Makian Lin Zui terhadap para wartawan bahkan membuat Gu Qingqing yang bersembunyi di dalam jas pria itu sampai ikut terpana. Leng Xicheng selalu menyuruhnya menjauh dari Lin Zui. Namun dari sudut pandangnya, meskipun Lin Zui adalah saingan Leng Xicheng, namun ia tidak bisa memungkiri bahwa Lin Zui adalah lelaki yang gagah. Setidaknya Lin Zui sudah membantu di saat seperti ini. Lalu kamu bertanya kenapa aku bisa di sini. Justru aku yang mau tanya, kenapa kalian bisa di sini? Apalagi sudah membuat kemacetan jalan mau ke rumah orang, meliputi komplek orang. Tersangka tidak ingin berbicara, tapi kalian tidak hanya memeluknya, bahkan sampai menyerang keluarganya. Apakah ini yang kalian sebut profesionalitas? Setelah Lin Zui selesai berbicara, ia pun memberi isyarat pengawalnya untuk mendekat. 10 pengawal itu sudah bersiap-siap sejak tadi. Kini mereka keluar dari kerumunan dan berjalan bersama Lin Zui serta Gu Qingqing menuju. Lin Zui melindungi Gu Qingqing di dalam dekapannya. Ketika mereka mau berjalan keluar, tiba-tiba ada seorang wartawan berteriak, Nona sangat mirip dengan istri Presiden Leng yang fotonya muncul di acara ulang tahun Universitas N, lalu Presiden Leng juga memiliki hubungan dengan Pak Gu yang merupakan penanggung jawab perusahaan Rongxin. Bolehkan saya bertanya apakah kamu kenal dengan Presiden Grup Leng, Leng Xicheng? Kalau wartawan itu mengungkit nama orang lain, Gu Qingqing masih biasa-biasa saja, namun begitu mengungkit nama Leng Xicheng, langkah kakinya pun berhenti. Dan itu memberikan kesempatan kepada wartawan untuk kembali ke sekelilingnya. Wartawan ini membawakan kucing pembohong yang mencium bau amis ikan, dan ingin menggali informasi lebih banyak lagi dari mulut Gu Qingqing. Situasi kembali menjadi tak terkendali. Meskipun ada Lin Zui dan 10 pengawalnya yang melindungi Gu Qingqing, namun wartawan yang mengepung mereka menjadi semakin banyak. 1503 hadiah, 31. Walaupun kini Gu Qingqing masih mengenakan jas Lin Zui di atas kepalanya, ia masih belum bisa menghadapi para wartawan yang mengejarnya. Ia bisa melakukan hal lain, namun jika menyangkut Leng Xicheng, ia tidak berani melibatkannya, juga tidak pernah mau membuat masalah untuk pria itu. Namun tindakan Gu Qingqing ini malah membuat para wartawan mencium sesuatu yang berbeda. Pada saat ini, hampir semua wartawan menyerah terhadap Gu Qingsan dan Wu Weimei, mereka malah mulai menyerang Gu Qingqing. Lalu beberapa pengawal juga bertindak di bawah perintah Lin Zui, mereka pergi melindungi Gu Qingsan dan Wu Weimei, membantu mereka mundur dari komplek. Hanya tersisa 1 hingga 2 orang pengawal yang menjaga Gu Qingqing. Dalam kondisi pengawalan yang sedikit dan wartawan yang banyak, Lin Zui dan Gu Qingqing pun terdorong mengikuti arus dan terus mundur. Namun wartawan mana yang memedulikan hal seperti ini, mereka hanya memikirkan bagaimana cara membuat Gu Qingqing berbicara. Karena dorong-dorongan, Lin Zui yang tadinya masih melindungi Gu Qingqing tanpa menyentuh, kini pun terpaksa harus memeluk Gu Qingqing. Demi melindungi Gu Qingqing, jarak antara mereka berdua semakin dekat, hingga akhirnya Lin Zui memeluk Gu Qingqing dengan satu tangan. Mereka berdua terus mundur sampai ke tepi jalan. Namun bukannya mendapatkan kelonggaran, orang-orang di sekitar mereka malah bertambah banyak. Pada saat Gu Qingqing tidak tahu cara menangani situasi ini, tiba-tiba di jalan tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju mencapai kepadatan.
Mobil itu melaju dengan sangat cepat, dari jauh sudah terdengar suara mesinnya. Ketika mau belok, mobil itu sama sekali tidak menurunkan kecepatan. Mobil itu melaju menuju kepadatan dengan kecepatan kurang lebih 120 km per jam. Kepala mobil memutar, badan mobil pun berbelok 90 derajat, roda mobil meninggalkan noda hitam di jalan. Mobil itu ternyata melakukan drift di akselerasi. Setelah membelokkan mobil, si pengemudi juga tidak menurunkan kecepatannya, melainkan dengan kecepatan penuh melaju ke depan. Mobil hitam tersebut semakin mendekat, dan tiba di depan pintu komplek dalam waktu singkat, dilengkapi peluru. Bahkan para wartawan pun refleks melihat mobil itu. Dengan suara rem yang berbunyi kencang, hiasan Dewi Kemenangan perak yang ada di kepala mobil hitam itu bersinar terang, memantulkan bayangan mobil Rolls-Royce. Sebelum mobil benar-benar berhenti, pintu pengemudi mobil sudah terbuka, kemudian seorang pria menyeret turun dan segera melangkah menuju kepadatan. Orang itu adalah Leng Xicheng. Leng Xicheng. Kali ini para wartawan benar-benar terkejut. Leng Xicheng ke sini demi siapa? Demi Gu Qingshan, atau demi Lin Zuyi, atau demi perempuan yang dilindungi Lin Zuyi itu? Leng Xicheng datang. Semua wartawan melakukan ke arah Leng Xicheng, namun pria itu tidak menghiraukan mereka sama sekali, dan malah terus berlari ke tengah keramaian. Di tengah keramaian, Gu Qingqing masih berada di bawah perlindungan Lin Zuyi. Gu Qingqing sendiri juga terbengong. Ketika ia keluar dari mobil, ia juga tidak berpikir panjang. Sebesar apapun keinginannya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga Gu, ia tetap tidak bisa melihat sesuatu terjadi pada Wu Weimei di depan matanya. Namun begitu keluar, ia menemukan bahwa Wu Weimei aman-aman saja, dan yang jatuh adalah orang lain. Ia pun merasa lega. Kemudian ia malah menjadi sasaran para wartawan, dan tenggelam dalam kerumunan wartawan. Lampu, kamera, dan mikrofon di dekat mulut Gu Qingqing membuatnya terkejut dan terbengong. Meskipun ada Lin Zuyi yang berusaha melindunginya, kepalanya juga ditutupi oleh jas pria itu, namun ia tetap berjongkok. Ia tak tahu harus bersembunyi seperti apa lagi sekarang, ia sama sekali tidak bisa memikirkan cara untuk melepaskan diri. Ketika dia merasa putus asa, dia mendengar orang di sekitarnya menyebut nama Leng Xicheng. Dan sebelum dia sempat bereaksi, sudah ada seseorang yang mendekatinya dengan kecepatan hembusan angin. 1504 hadiah, 32. Sebelum Gu Qingqing sempat bereaksi, jas yang menutupi kepalanya sudah dibuka oleh seseorang, membuatnya kembali melihat cahaya. Gu Qingqing mengangkat kepalanya dengan tiba-tiba, ia pun melihat ada seseorang yang berdiri membelakangi cahaya matahari. Cahaya matahari menyinari punggung orang itu, membuat lingkaran emas seolah muncul di sekitarnya, menjadikannya tampak suci. Ekspresi pria itu terlihat serius, memunculkannya tajam. Pria itu bagaikan turun dari surga, dan datang ke samping Gu Qingqing yang sedang kesulitan. Leng Xicheng, pria ini benar-benar Leng Xicheng. Kenapa Leng Xicheng bisa muncul di sini? Kenapa dia bisa muncul pada saat seperti ini? Gu Qingqing belum sempat mengatakan sesuatu. Detik berikutnya, Leng Xicheng sudah mengulurkan tangan dan menariknya dari pelukan Lin Zuyi. Gu Qingqing yang belum sepenuhnya menyadari apa yang terjadi pun terhuyung karena tarikan Leng Xicheng, dan jatuh ke pelukannya. Leng Xicheng berbeda dengan Lin Zuyi. Padahal Lin Zuyi sengaja ingin mendekati Gu Qingqing, namun ia berpura-pura tidak sengaja dan tidak ingin mengambil keberuntungan. Sementara Leng Xicheng, ia langsung memeluk pinggang Gu Qingqing, menempelkan wajah Gu Qingqing ke dadanya, dan melempar jas Lin Zuyi ke lantai. Lalu tangannya yang satu lagi mendorong orang-orang ke samping untuk membuka jalan, dan langsung berjalan keluar. Gerakan Leng Xicheng terlalu cepat, bahkan Lin Zuyi juga tidak sempat bereaksi, tapi Leng Xicheng sudah membawa Gu Qingqing keluar. Para wartawan itu tertegun beberapa detik, kemudian mereka menjadi lebih bersemangat, dan bergerak ke arah Leng Xicheng serta Gu Qingqing. Presiden Leng, apa hubunganmu dengan nona ini? Presiden Leng, kenapa kamu bisa muncul di saat seperti ini? Pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang ditanyakan kepada Lin Zuyi tadi, namun satu-satunya yang berbeda adalah, Leng Xicheng sama sekali tidak berniat mau memberikan jawaban. Ia sama sekali tidak memedulikan image-nya, dan ingin membawa Gu Qingqing meninggalkan tempat ini. Tidak ada siapapun yang bisa menghalanginya. Para wartawan tertegun sejenak. Leng Xicheng bukanlah Lin Zuyi. Dengan kekerasan dan kearoganannya, ia tidak pernah memberikan muka kepada wartawan-wartawan ini. Kalau Leng Xicheng mengamuk, kemungkinan besar ia akan langsung membuat seluruh media bangkrut.
Para wartawan juga mengetahui sifat Leng Xicheng, sehingga mereka tidak memaksakan diri seperti tadi. Namun banyak wartawan yang langsung berdiri di depan pintu mobil Leng Xicheng, menghalanginya membawa mobil pergi. Leng Xicheng mengerutkan keningnya, dan wartawan yang berdiri di depan pintu mobilnya cukup banyak. Ia bisa saja melewati wartawan-wartawan ini dan tidak memperdulikan mereka. Namun para wartawan ini seperti permen, jika menyentuh mereka, melakukan sedikit sentuhan pada tubuh, mereka akan langsung memaksa ke rumah sakit untuk memeriksakan diri, apakah ada cedera atau tidak. Kalau di hari biasa, Leng Xicheng mungkin masih punya waktu untuk bertele-tele dengan mereka, namun kini ia hanya ingin membawa Gu Qingqing meninggalkan tempat ini. Namun sayangnya, tadi karena mobil Leng Xicheng terlalu kencang, pengawal yang dipanggil Sekretaris Cheng belum tiba. Kalau tidak, dengan kemampuan para wartawan ini, mana yang mungkin bisa menghalangi jalan Leng Xicheng. Dan pada saat ini, seorang wartawan yang tidak tahu dirinya menarik lengan Gu Qingqing. Ia tidak berani menyentuh Leng Xicheng, namun ingin mencoba menarik perhatian Gu Qingqing, dan ini juga cara wartawan umum menarik perhatian narasumber. Gu Qingqing tentu saja melawan, ia segera melepaskan tangan wartawan itu. Namun meski sudah ditolak, wartawan itu tidak tahu malunya mengulurkan tangan untuk kedua kalinya. Tindakannya ini terlihat oleh Leng Xicheng, jadi mana yang mungkin dibiarkan. Ketika tangan wartawan itu sudah mengenai Gu Qingqing, dadanya pun tiba-tiba terasa sakit, seluruh tubuhnya langsung jatuh ke lantai. Wartawan itu mengangkat kepalanya, ternyata Leng Xicheng yang menusuk dadanya, membuatnya jatuh ke lantai. Siapa yang berani menyentuh istrinya? Kalau bukan karena di sini banyak orang, Leng Xicheng pasti sudah memotong tangan bajing asteris N ini untuk dijadikan makanan anjing. 1505 hadiah, 33. Kalau Leng Xicheng tidak memegang tangan utama, para wartawan mungkin masih tenang-tenang saja. Namun begitu ia menekan wartawan itu, para wartawan yang tidak berani menyentuh Leng Xicheng pun berbagi kebencian yang sama, mereka mengepungnya dan meminta penjelasan dengan penuh amarah. Leng Xicheng memukul orang. Segerombolan wartawan memblokir arah Leng Xicheng dan Gu Qingqing. Mereka tidak berani menyakiti Leng Xicheng, namun tetap mengurung dua orang itu, dan tidak membiarkan mereka berdua pergi. Leng Xicheng sebenarnya tidak takut, namun jumlah wartawannya begitu banyak, ia tidak mungkin memukul mereka semua. Kini ia dan Gu Qingqing mau jalan tidak bisa, mau keluar juga tidak bisa, hanya bisa terkurung di tengah kepadatan. Leng Xicheng tidak mempermasalahkan dirinya dikurung, namun ia berharap para wartawan yang sudah seperti nyamuk ini tidak terus-menerus memperhatikan dan Gu Qingqing seolah-olah mereka berdua adalah hewan di kebun binatang. Para wartawan ini memiliki niat jahat menghadapkan kamera ke arah Gu Qingqing. Ketika Leng Xicheng dan Gu Qingqing sedang kesulitan, di tepi jalan tiba-tiba terdengar suara deru mobil. Dapat dilihat bahwa ada sebuah mobil van Mercedes-Benz sedang melaju menuju kepadatan. Awalnya orang-orang yang berkerumun tidak mempedulikannya, namun mobil itu terus memencet klaksonnya tanpa mengurangi kecepatan. Hal itu memaksa para wartawan menghindar ke samping. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali, dan terus melaju menuju kepadatan. Mobil itu terus melaju hingga akhirnya berhenti di depan Leng Xicheng. Kemudian kaca jendela mobil pun terbuka, Su Zipei yang duduk di tempat duduk pengemudi pun mengulurkan kepalanya dan berkata, "Ayo, buat apa masih berdiri bengong? Naik!" Para wartawan benar-benar terpana. Situasi macam apa ini? Kenapa Su Zipei bisa muncul secara tiba-tiba? Apalagi dia menyelamatkan Leng Xicheng di saat seperti ini. Jadi, wanita yang di dalam pelukan Leng Xicheng ini, sebenarnya siapa dia? Leng Xicheng juga terkejut, tanpa mengatakan apapun, ia langsung membawa Gu Qingqing ke belakang mobil, membuka pintu dan masuk. Begitu Leng Xicheng dan Gu Qingqing masuk, para wartawan pun melakukan pengereman. Mereka mengepung mobil Su Zipei, tidak membiarkannya pergi. Kemudian, pengawal Leng Xicheng pun tiba. Pengawal belasan membantu membukakan jalan untuk mobil Su Zipei. Para pengawal itu dengan keras mendorong para wartawan ke tepi jalan. Su Zipei juga tidak menunggu lama, ia segera menyalakan mesin mobil dan siap berangkat. Namun para wartawan mungkin merilis berita panas seperti ini. Seorang wartawan yang berpengalaman bahkan menarik jendela pintu pengemudi mobil, tidak membiarkan mobilnya pergi, lalu ia mengulurkan mikrofonnya ke Su Zipei. "Zipei, kenapa kamu bisa ke sini hari ini? Apakah kamu memiliki hubungan dengan keluarga tersangka kasus perusahaan Rongxin ini? Kenapa Presiden Leng bisa memeluk wanita itu?" Bahkan ada yang langsung bertanya,
apakah wanita misterius itu adalah istri Leng Xicheng yang dirahasiakan itu? Su Zipei tidak menjawab pertanyaan apapun, melainkan hanya tersenyum. Masalah ini adalah urusan pribadinya, kamu seharusnya bertanya padanya. Tapi, aku percaya dia akan dengan cepat mencari waktu untuk menjelaskannya pada media. Meskipun Su Zipei tidak mengatakannya secara rinci, namun ia jelas-jelas sedang memberitahu semua orang bahwa Leng Xicheng suatu saat mungkin akan mengadakan konferensi untuk memberikan penjelasan. Lalu, Su Zipei mengambil kacamata hitamnya, ia menyesuaikan tangannya di udara dan berkata, hati-hati, tolong lepaskan tanganmu, kalau tidak, nanti kalau terluka akan tidak enak. Wartawan itu terkejut. Su Zipei menutup jendela mobil, lalu menyalakan mesin. Begitu suara mesin terdengar, para wartawan yang tadinya masih berdiri di sekeliling mobil pun mundur ke samping. Ditambah dengan bantuan pengawal Leng Xicheng, akhirnya mobil Su Zipei bisa melaju pergi. Begitu mobil jalan, Su Zijin yang duduk di samping Su Zipei pun melihat Gu Qingqing yang bersembunyi di dalam pelukan Leng Xicheng dengan kejelekan. Ekspresi Leng Xicheng tampak dingin, meskipun tadi ia sudah memukul orang, namun hal itu seolah tidak mempengaruhinya sama sekali. Ia hanya memeluk Gu Qingqing dengan erat. 1506 hadiah, 34. Gu Qingsan berkata dengan geram, kalau masuk penjara, aku juga tidak akan membiarkan Qingqing hidup nyaman. Kamu mana mungkin masuk penjara? Wu Weimei terkekeh, aku tidak akan membiarkanmu masuk penjara, kamu juga tidak mungkin masuk penjara. Tapi akhir-akhir ini hubungan anak itu dengan Leng Xicheng terlalu baik, sikapnya sekarang sombong sekali. Tidak mudah untuk melawannya, Gu Qingsan berkata dengan geram. Terutama bagi Gu Qingsan dan Wu Weimei, mereka mengharapkan hubungan Gu Qingqing dan Leng Xicheng bisa baik, namun juga mengharapkan hubungan mereka buruk. Kalau hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing baik, tentu saja sangat menguntungkan. Sekarang segala sesuatu milik keluarga Gu sedang memberikan Leng Xicheng. Dari mobil, rumah, dan biaya hidup per bulan, semua ini dari Leng Xicheng. Bisa dikatakan, Gu Qingsan dan Wu Weimei adalah orang yang paling ingin Gu Qingqing mempertahankan hubungan baik dengan Leng Xicheng, lebih bagus lagi jika memiliki anak. Kedepannya jika Gu Qingqing melahirkan cucu untuk keluarga Leng, Gu Qingsan dan Wu Weimei juga bisa meminta anak ini memberikan uang pada mereka. Namun jika hubungan Leng Xicheng dan Gu Qingqing terlalu baik, Gu Qingqing yang selalu berada di bawah kendali Gu Qingsan dan Wu Weimei, kini berubah menjadi sombong. Mereka bukan hanya tidak mendapatkan keuntungan, tapi Gu Qingqing juga sudah berani memaki dan memberi pelajaran kepada mereka. Dan yang paling membuat Gu Qingsan marah adalah, ia bahkan merasa Gu Qingqing lah yang menghasut Leng Xicheng agar berani menolaknya dan ibunya. Kalau tidak, Leng Xicheng yang orangnya begitu arogan, mana yang mungkin membatasi dirinya sendiri. Bahkan sengaja menyuruh pengacara agar tidak memproses pengirimannya dengan jaminan. Pasti Gu Qingqing sengaja mengacau. Mengungkit masalah ini, Gu Qingsan dan Wu Weimei pun menyetujuinya. Siapapun yang tahu bahwa yang bergantung pada keluarga Gu adalah Gu Qingqing yang menikah dengan keluarga Leng. Namun Gu Qingsan dan Wu Weimei tidak menerima jika Gu Qingqing terus menekan mereka. Padahal biasanya mereka yang menekan wanita itu. Sekarang hubungan Qingqing dan Leng Xicheng menjadi lebih baik. Kalau di masa depan mereka memiliki anak, bukankah Gu Qingqing akan lebih mementingkan kita? Gu Qingsan mengepalkan tangannya dengan geram, dasar menyebalkan, benar-benar anak tak tahu diri. Aku benar-benar tidak tahu apa yang menyukai Leng Xicheng dari Gu Qingqing. Bukannya dia dulu tidak pernah menyukai Qingqing. Saat aku menyuruh Leng Xicheng menyelamatkanmu kemarin, dia berani mengungkit penipuan uang asuransi kita 3 tahun lalu. Dia bahkan mengancam kalau aku masih mencari masalah di dekatnya, dia akan membocorkan masalah ini. Wu Weimei juga sangat geram, coba kamu katakan, apa Qingqing yang mengatakan masalah ini kepada Leng Xicheng? Tidak mungkin. Bukankah waktu itu kita menutupi masalah ini dari Qingqing? Uang asuransi sebesar 1 juta bagi keluarga Gu waktu itu adalah sejumlah uang yang sangat besar. Meskipun Gu Qingsan dan Wu Weimei bisa menggunakan kematian ayah Gu untuk mengancam Leng Xicheng membayar hutang mereka, dan meskipun Leng Xicheng akhirnya menyetujui untuk menikah dengan Gu Qingqing, Gu Qingsan dan Wu Weimei juga harus memiliki sedikit uang untuk jaga-jaga. Mereka sama sekali tidak berniat membagi uang asuransi ini dengan Gu Qingqing. Apalagi, kematian ayah Gu memang adalah bunuh diri yang direncanakan, jadi keluarga Gu sama sekali tidak seharusnya menipu uang asuransi itu.
Gu Qingsan dan Wu Weimei menoleh sejenak. Kemudian Gu Qingsan tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Ibu, coba kita berpikir kembali. Kalau Leng Xicheng mengetahui kita menipu uang asuransi, berarti dia juga tahu kalau kita menggunakan kematian ayah untuk melamar Qing Qing. Lalu kenapa dia masih mau menikah dengan Qing Qing? Apa karena, setelah mereka menikah, dan takut digosipkan orang lain, jadi Leng Xicheng yang sudah mengetahui kenyataan, selama 3 pernikahan ini, dia tidak pernah memiliki kesan baik terhadap Qing Qing." Wu Weimei juga merasa aneh. Ia selalu mengira, meskipun Leng Xicheng sudah menikahi Gu Qingqing, namun tidak pernah menyukai Gu Qingqing, itu karena latar belakang Gu Qingqing yang buruk, dan menikah hanya karena merasa bersalah dan tanggung jawab saja. Namun jika Leng Xicheng mengetahui kenyataan, mengapa dia masih mau bersama Gu Qingqing? 1507 hadiah, 35. Sepertinya bukan, kalaupun Leng Xicheng baru mengetahuinya setelah menikah dengan Qingqing, dia bisa saja meminta cerai, dia sama sekali tidak perlu memaksakan diri. Bagaimanapun, kematian ayah juga bukan kesalahan Leng Xicheng, melainkan bunuh diri. Gu Qingsan masih ingat malam di mana kabar kematian ayah Gu datang, sekeluarga mereka mengangkut ke rumah sakit. Ketika kabar ayah Gu tidak terselamatkan datang, Gu Qingqing pun langsung pingsan di koridor rumah sakit. Gu Qingsan dan Wu Weimei tidak punya waktu untuk memedulikan Gu Qingqing, juga tidak punya waktu untuk mengatur masalah rumah duka. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menangkap Leng Xicheng, meminta tanggung jawab. Pada saat itu, Leng Xicheng tidak mengatakan satu kata pun, di wajahnya bahkan masih ada darah yang mengalir karena tabrakan mobil. Dokter dan suster juga sudah memperingatkannya untuk berobat, namun ia sama sekali tidak mempedulikannya. Ia hanya mengangkat Gu Qingqing yang pingsan, membawanya ke kamar pasien, dan membiarkan istirahat di sana. Gu Qingsan mengira Leng Xicheng ingin mengalihkan perhatiannya, tentu saja ia tidak bisa melepaskan Leng Xicheng begitu saja. Ia meraih lengan Leng Xicheng, dengan emosional memintaku bertanggung jawab. Leng Xicheng tetap tidak berkata apa-apa, ia hanya berdiri dan berjalan keluar dari kamar pasien Gu Qingqing. Setelah menutup pintu, memunculkannya yang membayangkan kejadian baru pada Gu Qingsan dan Wu Weimei. "Jadi, kalian mau aku bagaimana? Kalian mau nyawaku?" "Aku." Kematian ayah Gu yang tiba-tiba ini membuat langit keluarga Gu seolah telah runtuh. Apalagi, beberapa hari ini, karena ayah Gu meminjam uang dari rentenir, orang-orang rentenir sudah datang ke rumah beberapa kali, kehidupan mereka pun menjadi kacau. Karena ada keluarga yang meninggal, wajah kalau sedih. Namun Gu Qingsan dan Wu Weimei masih belum kehilangan kewarasan sampai ingin membunuh Leng Xicheng untuk membayar nyawa ayah Gu. Namun, tanggung jawab dan penyelesaian yang harus diberikan tidak boleh kurang. Meskipun kemudian polisi lalu lintas datang, meskipun tidak ada keputusan bertanggung jawab penuh atas kecelakaan ini, tapi ketika hasil CCTV terungkap, semua orang pun melihat bahwa ayah Gu yang menyebar ke jalan besar sendiri, Leng Xicheng tidak menyetir setelah minum minuman beralkohol, juga tidak melarikan diri setelah kejadian, sehingga meskipun ia benar-benar harus bertanggung jawab, itu juga hanya tanggung jawab sekunder. Tentu saja, hukum negara Huaxia lebih memihak ke pejalan kaki, asalkan tidak ada bukti yang bisa membuktikan bahwa perilaku ayah Gu dibuat-buat ataupun direncanakan, biasanya pemilik mobil yang akan bertanggung jawab. Ketika Leng Xicheng sedang bertengkar dengan Gu Qingsan, orang-orang dari grup Leng pun datang, dan beberapa jam kemudian, keluarga Su mengumumkan mereka akan membatalkan kerja sama dengan grup Leng. Saat itu, ada banyak mitra grup Leng yang menyatakan ingin menarik dana mereka, sedangkan saingan bisnis grup Leng ingin mencabik-cabik grup Leng. Besok begitu pasar saham dibuka, takutnya harga saham grup Leng akan segera turun drastis. Bisa dibilang, kalau sampai berita Leng Xicheng menabrak ayah Gu sampai meninggal, maka mungkin grup Leng benar-benar akan jatuh. Leng Xicheng, kamu sudah membunuh ayahku, masalah ini tidak akan selesai dengan mudah. Setidaknya kamu harus bertanggung jawab. Kalau tidak, masalah ini tidak akan bisa selesai. Walaupun harus ribut sampai mati, aku tetap mau meminta penjelasan darimu. Mau berapa? Satu kalimat Leng Xicheng yang dingin membuat Gu Qingsan teringat. Ia masih tidak berani meminta uang secara terang-terangan, sehingga ia pun mengganti cara bicaranya. Ini bukan masalah uang. Keberanian Gu Qingsan pun melemah dalam sekejap. Namun ia tetap berusaha memberanikan diri dan mengatakan, kamu jangan lupa, kamu itu menabrak mati seseorang. Orang itu ayahku. Kamu bisa masuk penjara.
Lalu kamu mau bagaimana? Leng Xicheng menoleh dan melihat Gu Qingsan, kemudian tiba-tiba ia berkata, atau, kamu ingin aku menikahi adikmu? 1508 hadiah, 36. Leng Xicheng malah bertindak cepat. Ia segera menghubungi kedua orang tuanya, menceritakan masalahnya. Tidak lama kemudian, Leng Yunting dan Luo Qingsui pun tiba di rumah sakit, lalu Leng Xicheng mengatakan dirinya ingin menikah dengan Gu Qingqing. Keluarga Leng benar-benar luar biasa. Sebelum berangkat kerja keesokan harinya, laporan kecelakaan mobil Leng Xicheng sudah selesai ditangani. Kecepatan mobil yang dijelaskan dari jejak remnya, dan tes darah segera dikesampingkan karena Leng Xicheng dinyatakan tidak mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Setelah berbagai jenis analisa, semua hasil menyatakan bahwa kejadian ini hanyalah kecelakaan. Namun meskipun hanya kecelakaan, jika kejadian ini diberitakan sekarang, grup Leng yang sedang tidak stabil pun akan habis. Meskipun Leng Yunting dan Luo Qingsui menentang pernikahan tersebut, namun Leng Xicheng menjanjikan ingin menikah. Orang tua pihak kedua keluarga sama-sama hadir, meskipun kini Gu Qingqing masih dalam kondisi pingsan, namun kedua keluarga sudah memutuskan pernikahan tersebut. Awalnya Gu Qingsan dan Wu Weimei mengira Leng Xicheng bisa menikahi Gu Qingxicheng karena takut akan dipenjara, dan takut krisis perusahaannya, serta ingin menghalangi Gu Qingsan dan Wu Weimei menyampaikan masalah ini. Jika mereka menjadi satu keluarga besar, maka kematian ayah Gu yang disebabkan oleh Leng Xicheng tidak akan menjadi kesalahan yang besar lagi. Namun saat menyarankan kembali, meskipun ayah Gu bukan bunuh diri, melainkan benar-benar kecelakaan, Leng Xicheng seharusnya juga memiliki pilihan yang lain, seperti memberikan sejumlah uang yang banyak sebagai kompensasi. Kalau saat itu Leng Xicheng memberikan uang 3 atau 5 juta kepada keluarga Gu, meskipun Leng Xicheng benar-benar membunuh ayah Gu, namun dengan kondisi keuangan keluarga Gu saat itu, keluarga Gu lebih baik menerima uang itu daripada membalas dendam. Apa itu nyawa? Uang yang paling penting. Apalagi kejadian kali ini sebenarnya juga bukan kecelakaan, jadi Leng Xicheng sama sekali tidak perlu bertanggung jawab atas kejadian ini, apalagi menikahi Gu Qingqing. Atau, karena mau menjaga muka, namun sudah menikah, kan? Meskipun Wu Weimei berkata demikian, namun dia sendiri merasa ragu-ragu. Leng Xicheng begitu arogan, kalau dia sadar telah ditipu untuk menikah, mana mungkin dia tinggal diam. Gu Qingsan menggelengkan kepalanya, ia menghela napas dengan geram. Apalagi Leng Xicheng bukan dari keluarga seperti keluarga kita, dia harus merencanakan rencana yang panjang untuk mendapatkan pernikahan yang bagus. Kalau menyadari ada yang salah, dia bisa saja meminta cerai. Lagi pula, dengan latar belakang keluarga kita juga tidak mungkin meminta setengah dari harta grup Leng. Bahkan sampai sekarang, identitas Qingqing masih belum diumumkan ke publik, kenapa Leng Xicheng tidak meminta cerai? Waktu itu, bukankah Su Zipei baru saja membatalkan pertunangannya dengan Leng Xicheng? Mungkinkah Leng Xicheng menikahi Qingqing demi menghina keluarga Su? Bagaimanapun, aku adalah pembantu keluarga Su, dan Qingqing juga mirip dengan Su Zipei. Tapi dia juga tidak perlu menikah dengan Qingqing, kan? Gu Qingsan semakin heran. Ibu, kamu dan Qingqing pernah tinggal di rumah keluarga Su lama, seharusnya kamu paling tahu kan? Orang yang disukai Qingqing bukannya pria yang bermargani itu. Sebelumnya dia sama sekali tidak ada hubungan ataupun interaksi dengan Leng Xicheng, kan? Kalaupun Leng Xicheng ingin mencari seseorang untuk dinikahi demi menghina Su Zipei, dia juga tidak harus mencari Qingqing. Temperamennya keras dan tidak menarik, kalau bukan karena wajahnya yang, Qingqing sama sekali tidak punya kelebihan lain. Itu, Gu Qingsan dan Wu Weimei pun memikirkannya lagi. Pembantu rumah menjulurkan kepalanya dari dapur, awalnya ia ingin bertanya pada Gu Qingsan dan Wu Weimei mau makan siang seperti apa. Namun mendengar mereka masih berdebat, ia pun berpikir sejenak, lalu kembali ke dalam dan menutup pintu dapur. Rumah keluarga Gu terkesan sunyi, sama sekali tidak bisa membayangkan bahwa tadi di luar komplek baru saja terjadi kesamaan. Waktu berlalu tanpa terasa, kemudian Gu Qingsan tiba-tiba melihat ibunya, di dalam otaknya melintas sebuah kemungkinan, atau, mungkinkah, Leng Xicheng sebenarnya menyukai Qingqing. Jadi, 1509 hadiah, 37. Mana mungkin, Wu Weimei sepakat kepala usai mendengar kata-kata Gu Qingsan, tidak mungkin. Sebelum Qing Xicheng dan Leng Xicheng menikah, mereka sama sekali tidak berinteraksi. Bahkan setelah menikah pun, Leng Xicheng masih mencari wanita lain di luar,
dari sini sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak menyukai King King. Tapi belum tentu juga. Namanya laki-laki, terutama seperti Leng Xicheng, sangat normal baginya untuk mencari wanita di luar. Tidak juga. Selama 3 tahun ini, Leng Xicheng juga tidak memperlakukan King King dengan terlalu baik, kan? Apa kamu tidak melihat, setiap kali mereka berdua berdiri di sebelah, seberapa angkuhnya berdiri Leng Xicheng di hadapan King King. King King juga selalu menunjukkan rasa takutnya ketika membujuk kita. Itu salahnya sendiri karena botha. Sifat King King memang tidak bisa dibanggakan sama sekali, dia juga takut akan dicampakkan Leng Xicheng, dia tentu saja harus menyuarakan hati-hati. Tapi Leng Xicheng yang mempermainkan wanita di luar selama bertahun-tahun, sama sekali tidak pernah memikirkan mau menceraikan King King. Memangnya kenapa? Aku tidak peduli dengan alasan apa dia menikah dengan King King, sekarang masalahnya adalah, hubungan King King dan Leng Xicheng semakin baik. Orang tua Leng Xicheng juga sepertinya sangat menyukai King King. Nanti kalau mereka memiliki anak, posisinya sebagai nyonya Leng akan semakin kuat. Kalau Leng Xicheng tidak begitu menyukai King King mungkin masih oke, tapi kalau benar-benar sudah sejak awal, maka kamu tidak berpikir mau mengganggu King King lagi. Wu Weimei menghela nafas dan melanjutkan, bagaimanapun juga, kita sekarang bisa tinggal di rumah besar, punya mobil, pembantu, dan juga tidak perlu memikirkan biaya hidup, semua ini berkat King King menikah dengan Leng Xicheng. Aku sudah mau disidang. Gu Qingsan emosi, siapa yang tahu, King King akan mengorbankanku demi melindungi dirinya sendiri, demi kehidupan kaya rayanya, dan membiarkanku masuk penjara. Bahkan memutuskan hubungan kekerabatan dengan kita. Seharusnya tidak, kan? Hari ini aku meneleponnya, dan dia datang, kan? Wu Weimei sedikit ragu. Kenapa tidak? Hari ini dia kesini sama sekali bukan demi aku, melainkan demi dirinya sendiri. Dia takut aku dikepung wartawan dan membongkar teknisnya dengan Leng Xicheng. Ibu, kamu jangan lupa, ketika aku dikucilkan, pengacara sengaja rungkan pembebasanku dengan jaminan, dan pusat mungkin semua ini karena King King menghasut Leng Xicheng. Setelah menyelamatkanku, King King juga menggunakan hasil sidang ancaman sebagai ingin memutuskan hubungan kekerabatan dengan kita. Kalau lalu dia tahu mengukuhkan kita sudah memaksanya untuk menikah dengan Leng Xicheng, dia mungkin akan sangat membalas dendam pada kita. Ibu, hatimu sungguh lapang ya. Jangan mengira, hanya karena King King adalah anak perempuan kandungmu, maka dia akan mendengarkan segala permintaanmu dan aku. Ketika Gu Qingsan mengucapkan kata, anak kandung, Wu Weimei pun merinding sesaat. Hanya ia dan ayah Gu yang sudah meninggal yang mengetahui bahwa Gu Qingqing sama sekali bukan anak kandungnya. Melainkan adalah anak yang ia tukar di rumah sakit, dan merupakan anak kandung keluarga Su. Kini hati Gu Qingqing sudah mulai menjauh dari Wu Weimei dan Gu Qingsan. Kalau sampai Gu Qingqing mengetahui bahwa ia bukanlah ibu kandungnya, mungkin dia akan pergi tanpa membawa perasaan apapun. Gu Qingqing tidak akan lagi memedulikan hasil sidang Gu Qingsan, bahkan mungkin akan sengaja mencari jalur untuk membuat hukuman Gu Qingsan semakin berat. Tatapan Wu Weimei tiba-tiba menjadi tajam, kalau begitu, kita harus bagaimana? Tidak mungkin menyuruhnya bercerai dari Leng Xicheng, kan? Bagaimana? Pertama-tama kita harus tahu seberapa sukanya Leng Xicheng pada King King. Kalau seperti yang aku pikirkan, Leng Xicheng memiliki perasaan yang dalam terhadap King King, maka perasaan ini malah akan menjadi senjata bagus bagi kita. Kita bisa menggunakannya untuk membangkitkan konflik antara dia dan Leng Xicheng. Selama seluruh lingkungan hidup dan keluarga Leng tidak begitu baik, maka dia hanya bisa kembali mengandalkan kita. 1510 hadiah, 38. Apa bisa begitu? Wu Weimei sendiri merasa cara ini sedikit tidak bisa diandalkan. Kenapa tidak? Kalau Leng Xicheng tidak menyukai King King dari awal, masih oke. Tapi kalau sejak awal dia sudah menyukai King King, kedepannya kalau hubungan mereka semakin bagus, bukannya King King akan semakin sombong. Kalau King King benar-benar cemburu karena aku sejak kecil sudah menjadi anak kesayangan di rumah, dan mau melihatku menderita, di masa depan kita mana bisa hidup nyaman lagi. Ada kekejaman di sorot mata Gu Qingsan, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus mempertimbangkan cara, aku tidak mau masuk penjara. Aku juga tidak mau kehidupanku hancur begitu saja. Kalaupun dia dan Leng Xicheng benar-benar cinta sejati, aku akan memikirkan segala cara untuk merusak hubungan mereka. Setidaknya, aku harus tahu kelemahan King King. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Gu Qingqing yang ada di dalam mobil sama sekali tidak mengetahui bahwa kini kakak dan ibunya sedang mempertimbangkan cara untuk memanggilnya. Ia malah merasa lega ketika mendapatkan kabar bahwa Gu Qingshan dan Wu Weimei sudah sampai di rumah dengan aman. Setelah itu, ia sadar bahwa suasana mobil sangat sunyi. Leng Xicheng memang memiliki sifat yang tidak suka berbicara, dan kini duduk di sebelahnya. Pria itu terlihat serius saat sedang menelepon untuk menanyakan situasi. Sedangkan di depan, ada Su Zijin yang sudah bermusuhan secara terang-terangan di dekatnya. Kini Su Zijin tidak mencari ribut di sekitarnya saja ia sudah sangat bersyukur. Sedangkan Su Zipei, ia melihat ke belakang melalui kaca spion. Meskipun Su Zipei tidak bisa melihat ekspresi Leng Xicheng, namun dari penglihatannya, ia bisa melihat dengan jelas lengan Leng Xicheng sedang merangkul bahu Gu Qingqing dari belakang. Pria itu jelas sedang memeluk Gu Qingqing, seolah ingin melindunginya. Meskipun Leng Xicheng dan Gu Qingqing tidak saling berkomunikasi, namun cara Leng Xicheng melindungi, seolah telah memisahkan mereka berdua dengan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka, membuat Su Zipei merasa, ia sama sekali tidak bisa masuk ke dunia mereka sebagai suami istri. Semua jendela mobil tertutup rapat, sehingga tidak ada sirkulasi udara yang bagus, dan membuat seolah-olah ada tangan besar tak berwujud yang meremas-remas jantung Su Zipei, membuat napasnya terasa sesak. Mungkin karena udara di dalam mobil agak menyesakkan, Su Zipei mulai menyetir dengan satu tangan, sementara satu tangan yang lain refleks membuka kerah di depannya agar dirinya bisa bernapas dengan lancar. Namun cara ini sama sekali tidak berguna. Su Zipei ingin membuka jendela mobil, jari tangannya sudah terletak di atas tombol, ketika jari tangannya mau menekan, ia pun tiba-tiba ingat. Dengan statusnya sebagai selebriti, jika ia membuka jendela mobil, mungkin itu akan menarik perhatian orang, sehingga ia pun menarik kembali tangannya. Tidak ada yang berbicara di dalam mobil, hanya terdengar suara sekretaris Cheng yang panik dari ponsel Leng Xicheng. Sekretaris Cheng memang sudah mau gila. Leng Xicheng pergi begitu saja, menelantarkan masalah sebesar itu, membuatnya menghadapi begitu banyak direktur yang suka mencurigai Leng Xicheng sendirian, bahkan para direktur itu bersifat jahat. Selain itu, ia masih harus membantu Leng Xicheng menyelidiki masalah media kali ini. Meskipun ia memiliki 3 kepala dan 6 tangan, ia merasa Leng Xicheng terlalu mengeksploitasinya. Presiden Leng, rapat baru akan dimulai 15 menit lagi. Direktur Fu dan beberapa direktur lainnya sudah mengatakan, jika Tuan terlambat, mereka akan pergi ke rumah tua keluarga Leng menemui ayah Tuan. Tuan jam berapa bisa pulang? Ekspresi Leng Xicheng tampak tenang, suaranya juga tidak panik, seolah-olah sama sekali tidak mementingkan masalah tersebut. Apa kamu sudah menyelidiki media sesuai perintahku? Sekretaris Cheng benar-benar sudah mau gila, aku sudah mengutus orang pergi menyelidikinya. Suara Leng Xicheng terdengar dingin, cepat selidiki dengan jelas, harus cepat. Tapi Presiden Leng, namun begitu Leng Xicheng selesai berbicara, ia pun langsung menutup panggilan tersebut. Di dunia ini, tidak ada masalah apapun yang lebih penting daripada masalah Gu Qingqing. Siapapun yang berani mengganggu Gu Qingqing, Leng Xicheng tidak akan melepaskannya. Selanjutnya bab 1511 hadiah 39.